dipasang di atas. Naik menggunakan alat turun. Jadi nggak pakai apa namanya? Oh ya, langsung ya, sengaja biar cepat. Pokoknya cuma naik sedikit aja. Dah. Coba dipasang apa? Nah. Saya lagi kerja, Bapak ini juga lagi kerja berdekatan. Ketika kita bekerja berdekatan kayak gini, teman kita ini collapse, entah kenapa. Yang pasti apa namanya gejala medis ya, entah dia serangan jantung atau apapun, atau ketimpa benda jatuh yang dari atas, misalkan apapun, bisa banyak kemungkinan juga Pak. Ya kelelahan, kecapean, entah dia nyaman kan Bang, pusing, posisi hidupnya nyaman kan, coba cari nyaman misalkan ya, sakit jadi dia tidak mampu turun ke bawah dengan sendiri. Enak? Nyaman banget ya. Lebih enak daripada ngepak. Oke, ketika sekarang kita masuk ke rescue ya. Bapak-bapak boleh menolong di TKPK 1 boleh menolong. Catatannya apa? Berdekatan. Kayak jauh tuh maksudnya kayak di sini. Korbannya di sini kan jauh ya, nggak terjangkau. Jadinya harus sama TKPK. TKPK 1 boleh asal deket banget nih, sejangkauan. Tapi beda lagi cerita kalau saya di sini, nggak akan kejangkau. Kecuali saya gantungan di sini kejangkau. Ya. Apalagi di sana. Jadi harus TKPK. Kalau kerjanya dampingan kayak gini, collapse,
baru boleh nolong KPK 1 ya. Karena lebih mudah. Terus korbannya di alat turun boleh nolong TKPK 1, tapi berdekatan korbannya di alat naik nggak boleh TKPK 1, harus ditolong sama TKPK 2 karena materinya belum disampaikan di TKPK 1. Ribet Pak, berat di alat naik, korban di alat naik berat, makanya kerja harus berpindah ke alat turun itu untuk memudahkan pertolongan. Kalau korbannya di alat naik, wah udah habis ya. Oke, TKPK 1 boleh menolong asalkan korbannya di alat turun. Catatannya itu berdekatan, enggak berjauh ya. Oke, saya di alat turun, beliau pun di alat turun. Posisikan penolong dan korban sejajar ya, korban. Jadi jangan terlalu bawah, jangan terlalu atas, harus sejajar ya. Sejajarnya dari mana? Dari pantat ya, sejajar pantat saya di pantat korban ya, sejajar. Oke, posisikan berhadapan ya. Alat tambahannya itu adalah karabiner. Biasanya kan pekerja suka bawa karabiner lebih, nah itu bisa dimanfaatkan. Dipasangkan di alat turun. Ya, di sini, jangan di bawah. Nanti ini ketekan patah. Ya, jadi jangan pasang di ini. Nanti ini kena beban Pak, nanti ini bisa patah. Jadi di atas ya. Karabinernya 2 minimal, 3 boleh? Boleh ya. Oke, di alat turun, di konektor karabiner dipasang 2 minimal, 3 boleh. Diambil titik jatuh ledak, dipasang karabiner ini, konektor ini di titik jatuh korban. Jangan dipasang di pusat, jangan, harus di titik jatuh. Kunci. Oke, pastikan penahan jatuhnya berfungsi ya. Oke, tidak terkunci. Kita pindahkan bebannya ke base scanner saya. Ya, posisi ketika menurunkan base scanner itu ada di samping korban. Sampai longgar, sampai bisa dilepas. Tutup lagi ya. Ya. Beban korban ada di sini. Di alat turun si penolong. Bukan di harnas penolong. Kebayang Pak? Konektor ini masangnya di sini. Pasti ketarik Pak saya. Ya, jadi jangan sampai salah pasang. Harusnya di bawah nih. Ini jadi terkena nih, ya. Terkena beban. Kalau patah ya. Patahnya ini bisa patah. Jadi kebalik. Ternyata harus di bawah.
Kita balik sampai. Ya. Panas handle-nya. Pasang. Naik menggunakan alat dulu ya. Ya, kita ulang lagi koneksi ke korban. Terus. Ya. Ternyata harus di bawah. Ya. Di ralat. Ya, posisi di samping, penang jatuh dia ada di atas, ya, sama saya akan nyuruh. Dipegang nih, talinya juga ya, jangan sampai nggak dipegang. Ya. Posisikan korban ada di tengah penolong. Ini. Korban ada di desk handler. Nah, ini jangan dilepas, Pak. Ini buat backupnya si korban. Nah, catatannya itu kenapa harus berdekatan? Kalau berjauhan ini harus dilepas. Karena ini berdekatan dekat nih, sudutnya dekat, jadi nggak usah dilepas. Jadi backup aja korban itu. Ya. Beban korban ada di desk handler. Ya. Ya. Kenapa Bapak PKPK 1 boleh menolong ini? Karena berdekatan. Alat tambahannya nggak terlalu banyak. Terus ini jangan dipegang manual seperti ini, Pak. Ingat bebannya, beban saya, beban korban, Pak. Jadi harus dibanding, Pak. Tambahkan satu konektor, dipasang di pinggang. Ya, hubungkan, kunci. Jadi ada tambahan gesekan, Pak. Ya, ada tambahan gesekan di sini. Baru bawa turun. Pastikan ini jangan sampai terkunci, ya. Ini penahan jatuh saya, ini penahan jatuh korban. Ya. Jangan sampai ditidurkan di korbannya ini. Karena dia tadi pembuluh darahnya ditutup, jadi jangan sampai langsung ditidurkan. Penolong berdiri, lepas konektor dari harness. Ya, lepaskan yang di pinggang. Asap mau langsung buka di sini boleh. Ya. Paha kita sebagai sandaran. Ya, kita ulur. Bukanya yang ada di dada, langsung konektor, Pak. Jangan buka di sini, lama. Nah, kebuka semua. Yang ada di paha dilonggarkan atau dibuka. Ya. Biar pembuluh darahnya kebuka, Pak. Kakinya ditekuk supaya lambat ke jantung. Sandarkan korban ke kita, sambil kita sadarkan sambil tunggu pertolongan datang. Jadi jangan sampai ditidurkan. Kalau ditidurkan nanti bandang darah ke jantung. Jantungnya bisa pecah, kolapse.
Itu yang akan terjadi itu seperti itu. Ya. Jadi korban gantung tidak boleh langsung ditidurkan karena pembuluh darahnya ketutup ketika dia bergelantungan. Darah banyak kumpul di sini. Ketika langsung ditidurkan, bandang darah ke jantung, klepnya pecah. Ya, jadi seperti ini aja. Sambil nunggu petugas ketiga akan datang, baru serahkan. Oke, mantap ya? Mantap. Ada. Siapa yang mau nolong aku?